Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Dan kali ini buku yang akan saya baca adalah sebuah buku yang berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer, yang ditulis oleh Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA, yang diterbitkan oleh Pustaka Firdaus. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan pertama bulan April 2002. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada bab kedua, yakni ibadah sholat pakai baju bergambar, yakni pada halaman 77. Sholat pakai baju bergambar. Majalah Panji nomor 43, 16 Februari tahun 2000. Pertanyaan: ibu teman saya ketika berhaji pernah dilarang masuk Masjidil Haram oleh penjaga masjid karena memakai baju yang ada gambarnya. Ustadz, apakah memang dilarang mengenakan pakaian bergambar ketika sholat? Tidak sahkah sholatnya? Tapi mengapa di masjid-masjid saya melihat banyak orang yang mengenakan pakaian bergambar dan dibiarkan begitu saja? Tak sedikit yang sholat Jumat memakai kaos bergambar artis. Pernah ketika sholat di depan saya, orang memakai kaos bergambar kepala orang yang lidahnya dijulurkan. Gambarnya besar lagi. Ada pula yang kaosnya bergambar pemimpin partai. Gambarnya mencolok. Saya pernah melihat orang pakai kaos bergambar banteng yang matanya membelalak. Konsentrasi saya juga pernah buyar, bukan oleh gambar tapi oleh tulisan. Melihat tulisan pada kaos yang dikenakan oleh orang di depan saya jadi penasaran ingin membacanya. Ngapain situ ngeliat-liat? Begitu bunyi tulisan itu. Dan masih banyak lagi. Apalagi kaos dagadu. Sekarang sudah begitu populer, tulisannya lucu-lucu lagi. Dari Amin, Tangerang. Jawaban: orang yang mengenakan baju bergambar hewan atau bergambar orang, sholatnya sah asalkan baju itu suci, dalam kurung tidak terkena najis dan menutup aurat. Hanya saja para ulama ahli fikih menghukuminya makruh alias tidak disukai. Sebaiknya dihindari. Itu disamakan dengan membawa patung sambil sholat. Di pihak lain seperti Anda bilang bisa mengganggu konsentrasi jamaah lain. Jadi saya menduga ibu kawan Anda dilarang petugas masuk Masjidil Haram ya karena itu. Baju yang bergambar memang bisa membuyarkan konsentrasi jamaah lain. Sholatnya tidak bisa khusyuk. Siti Aisyah menuturkan Nabi pernah hendak sholat tetapi melihat kain kelambu rumahnya ada gambar-gambarnya. Bukan gambar orang karena beliau melarang gambar orang di dalam rumah. Beliau meminta kelambu itu diganti dengan yang polos. Memangnya kenapa? Tanya istri. Karena ini mengganggu sholatku. Catatan kaki nomor 18, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan menghias masjid makruh hukumnya karena bisa mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Bahkan menurut saya, kaligrafi pun kalau bisa mengganggu sholat sebaiknya dihindari. Gambar hewan atau orang lebih berat lagi makruhnya. Karena ada larangan untuk sholat di depan patung dan gambar orang atau hewan karena menyerupai sembahyangnya orang musyrik. Memang sholatnya tetap sah meski di depannya ada gambar orang atau hewan. Tetapi jadi makruh. Kalau Anda mengalami hal seperti itu, sebaiknya Anda berpindah tempat. Pertanyaannya, bukankah kita dianjurkan tidak mengarahkan pandangan lurus ke depan, tapi ke tempat sujud ketika sholat? Betul. Tapi kan orang tidak bisa selamanya menghadap ke tempat sujud. Sholat punya etika tersendiri, yaitu dianjurkan mengenakan pakaian yang bersih, sopan, dan tidak bergambar. Warna putih paling baik. Bahkan menurut ulama, makruh hukumnya sholat dengan mengenakan pakaian kerja atau pakaian untuk main.
Kaos oblong seperti yang Anda ceritakan termasuk kategori ini. Semoga bermanfaat.